Bismillahirrahmanirrahim. Babul karomi wal jud nih. Babul karomi bab mertelaaken loman. Karom loman. Wal judi ya tegese loman. Wal infaqi lan nafaqaken fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira dalane keapikan. Fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira dalan kebagusan. Siqatan krana kumandel percaya billahi kelawan Gusti Allah. Qala dawu subhanallah ta'ala wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma utai perkara anfaqtum kang paring nafkah sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji fa huwa mongko utai Allah iku yukhlifu genteni sapa Allah hu ing ma. Al-Quran surat Saba. Apapun yang kau berikan pada orang lain pasti akan diganti oleh Gusti Allah. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tabarkara tunfiqu kang podo nafaqahaken sira kabeh min khairin sanging kebagusan fali anfusikum mongko iku tetep kedue awak sira kabeh. Apapun kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Wa mauti perkara tunfiquna kang nafaqahaken sira kabeh. Oh, wa ma tunfiquna wa ma lan tunfiquna kang awe nafaqah sira illa btigha wajhillah angin amre ridhoni Gusti Allah. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma utai perkara tunfiqu kang nafaqahaken sira kabeh min khairin sanging kebagusan yuwaffa mongko bakal dituhoni dibayar ilaikum maring sira kabeh. Apapun kebaikan yang kamu lakukan itu pasti akan dilunasi, dibayar, diijoli oleh Allah. Wa antum halutai sira kabeh iku la tuzlamuna ora den zalimi sira kabeh. Apapun yang kamu lakukan itu kembali pada dirimu sendiri. Jangan pelit berbuat kebaikan. Sesungguhnya kalau kamu berbuat kebaikan itu kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dunia ini tempat menanam. Apapun yang kamu tanam akan tumbuh. Nandur api panen api, nandur olo panen olo. Hendaknya ini diyakini ya. Memberi itu sesungguhnya menerima. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah maha tahu dan maha menghitung. Jangan kamu hitung-hitung sendiri. Biarlah amal kita dihitung oleh Gusti Allah. Cukup Allah yang menghitung, yang menilai. Tidak ada yang hilang sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebiji sawi pun akan terlihat. Alhamdulillah. Tidak ada amal yang hilang. Ini harus jadi motivasi. Kalau kamu memberi,
sesungguhnya itu memberi pada dirimu sendiri. Allah pasti menghitung semua. Bahkan dulu kata almarhum ayah saya, ojo khawatir, kalau kamu bayar tunai tidak mungkin Gusti Allah kredit. Artinya kalau kamu bayar tunai, Allah juga bayar tunai. Jadi kebaikan ini tidak ada yang hilang. Apapun yang kamu lakukan pada orang lain, kebaikan itu sesungguhnya kembali pada dirimu sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa mau te perkara tunfiqu kang padha nafakahno sira min khairin sange kebagusan, fa innallaha sunne Gusti Allah bihi kelawan ma iku alimun, zat kang ngudaneni. Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Biarlah kebaikan-kebaikan kita cukup dilihat oleh Gusti Allah. Jangan kita perlu pujian orang, jangan pamer. Allah sudah melihat apa yang kita lakukan. Wan Ibni Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, la hasada illa fisnatain. La hasada, orang ono kepingin. Hasud yang di sini bermakna ghibtah, kepingin hal yang sama. Kalau hasud yang bermakna dengki itu tidak boleh ya. Siapapun tidak boleh dengki pada orang lain. Tetapi kalau itu dalam arti kepingin ya, hasud ini ada orang itu hasud kepingin hilang nikmatnya orang, itu haram ya. Itu penyakit. Iri itu penyakit ya. Penyakit masyarakat. Iri, lihat temannya kaya, hatinya pegel, ingin kekayaannya hilang. Itu namanya iri ya. Tidak boleh. Tetapi dalam hadis ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ingin, hasud yang bermakna ghibtah, ingin seperti itu. Itu bukan hasud sebetulnya. Ada juga ulama yang memaknai la hasada titik. La hasada tidak boleh hasud. Terus illa fisna ini baru seperti fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Iblis bukan termasuk malaikat. La hasada, orang kepingin iku maujud, maksudnya tidak boleh hasud. Illa fisnata ini angin ing dalem rong perkara. Dua perkara ini tidak dianggap hasud ya. Artinya hasud yang dalam dua hal, tapi bukan hasud iri. Hasud dalam arti kepengin, itu boleh dalam dua hal. Rupane rajulun wong lanang atahu kang paring hu ing rajul sapa Allah malan ing bondo. Fasallatahu mongko nguwasaaken sapa Allah hu ing rajul ala halkatihi ing atase ngentekaken utawa nyodakohaken mal fil haqqi ing dalem kebenaran. Wa rajulun dan wong lanang atahu kang paring hu ing rajul sub Allah hikmatan ing ilmu nafi'. Ibnu Hajar memaknai hikmatan itu Al-Qur'an ya. Fa wa utai rajul iku yakdi nglakoni sapa rajul biha kelawan mengkono hikmah wa yu'allimu lan mulang sapa rajul ha ing mengkono hikmah. Muttafaqun alaih, ai hadzal hadis sahih muttafaqun alaih. Makna utai makna hadis iku yang bagi sayukjo
alla yughbata yen to ora den kepingini opo ahadun wong suwiji illa ala ihdahataini angin ing atase salah suwijine perkara loro. Al khoslataini tegese ikilah pekerti loro. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya agar kita ini tidak ada keinginan kecuali dua hal, keinginan yang positif ya. Keinginan membandingkan diri dengan orang lain dalam arti positif itu boleh untuk dua hal. Santri-santri semua kita ini hendaknya pingin dua hal. Artinya ada dua hal ini dianjurkan supaya kita kepingin seperti itu. Hasud di sini berarti ghibtah, kepingin ya. Kamu lihat orang jadi ini, jadi itu, jadi ini, kamu jangan kepencut. Kecuali untuk dua hal. Artinya ada dua profesi, ada dua keunggulan yang harus kamu ingin tiru ya. Maksudnya begitu. Kamu jangan ada hasud, hasud tidak boleh. Hasud itu pekerjaan jelek, iri itu penyakit ya. Kemudian kamu ini boleh kepingin meniru pada dua hal. Yang pertama, kepingin seperti seorang yang diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia itu dermawan membagi-bagi harta untuk orang lain. Artinya Kanjeng Nabi menganggap ya kaya itu tidak jelek. Jadi orang kaya itu bagus kalau didapat dengan cara yang halal dan diberikan pada jalan yang halal. Makanya saya kepingin santri-santri ini ya, ini dua hal ini. Satu, jadilah orang kaya. Saya kepingin santri-santri ini kaya. Kaya tapi untuk ibadah. Rasulullah SAW memang mengatakan begini, hendaknya kamu keinginanmu pada dua hal itu. Yang pertama, inginlah kamu menjadi seperti orang kaya yang kekayaannya dihabiskan untuk bersedekah, berinfak, berjuang di jalan Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, kepinginlah kamu seperti orang yang ahli Al-Quran, ahli ilmu, kiai, ustadz, yang dia mengamalkan ilmunya secara konsekuen, dan dia ini selalu mengajarkan kebaikan. Artinya ada dua tipe orang yang bagus di dunia ini. Satu, orang kaya yang menghabiskan apa itu hartanya untuk bersedekah, berinfak. Atau orang pintar, orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi dua hal yang harus kita inginkan ya. Dua hal ini yang harus kamu cita-citakan ya. Jadilah kamu orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu pada orang lain. Atau jadilah kamu orang kaya yang duitnya banyak buat bangun masjid, bangun madrasah, sedekah, beasiswa dan lain-lain. Ini dua hal ini yang ideal. Makanya saya kepingin ya kita ini hendaknya seperti itu ya. Hendaknya kita ini berusaha untuk dua ini ya. Ini contoh ideal yang dikatakan Rasulullah SAW. Ada dua tipe yang harus kita inginkan dalam hidup. Satu, jadi orang pintar. Dua, jadi orang kaya. Kesimpulannya itu,
Hendaknya kamu hidup ini ya, yang kamu inginkan itu salah satu dua ini. Jadilah kamu orang pinter yang jadi alim, jadi guru ya. Guru ini profesi mulia. Guru itu profesi kenabian. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini sebagai guru. Usupane ngantuk itu. Rasulullah itu diutus untuk menjadi guru di dunia ini, guru bagi umat manusia. Makanya profesi yang baik ya, profesi yang istimewa, profesi yang diwariskan oleh Nabi yaitu guru ya. Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi guru. Makanya orang-orang yang mengambil profesi sebagai guru itu adalah profesi mulia, itu adalah profesi kenabian ya. Rasul-rasul itu diperintah untuk menjadi guru ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Rasul itu menjadi guru, orang yang diutus untuk membenahi masyarakat. Maka profesi guru ini harus dihormati. Kalau bisa santri-santri ini pulang, kamu harus berusaha menjadi guru. Ayah saya dulu pesan, saya harus ngajar. Bahkan ayah saya dulu mengatakan, mulango meskipun gak dibayar, mengajarlah kamu walaupun tidak dibayar, karena itu berkah. Ayah saya percaya itu. Makanya saya ngajar ngaji. Saya hanya ngajar di pesantren, ngaji. Ya motivasinya itu, kita itu ingin menjadi bagian dari tugas kenabian ya. Al ulama warathatul anbiya. Kanjeng Nabi tidak mewariskan dokar, cikar, duit. Nabi mewariskan ilmu. Makanya ulama ini mulia karena dia pewaris para nabi. Yang kedua, jadilah orang kaya ya. Ini jadi orang kaya itu bagus. Kaya yang benar ya, itu bagus daripada miskin kere. Masya Allah, hari ini miskin ini cobaan besar. Sekarang ini orang karena miskin jadi nyolong, jadi kriminal, naudzubillah, jadi pelacur ya. Karena tidak kuat jadi orang miskin. Makanya saya kepingin santri-santri ini dua ini, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa santri itu satu, jadilah orang berilmu yang mengajar pada orang lain. Ini tugas. Jadilah guru, itu profesi mulia. Walaupun guru MI, guru TK, pokoknya jadi guru, itu profesi mulia. Guru masjid, guru musola ya. Yang kedua, bekerjalah kau dengan sungguh-sungguh agar kamu jadi orang kaya ya. Kalau santri-santri ini kaya, ya pondok-pondok tambah bagus, alumni-alumninya menyumbang. Di luar negeri ya, saya sudah lihat di Amerika, di Inggris, itu sekolah-sekolah swasta bagus-bagus. Karena sekolah itu disokong oleh alumni-alumninya, dan alumninya kaya, makanya nyokongnya akeh. Nah alumni ini tukang cukur, kondektur ya 10.000. Tapi kalau alumninya itu perdana menteri, presiden, nyumbangnya MM-an. Makanya santri-santri ini harus punya ambisi itu. Dua hal ini. Berambisilah kamu untuk dua hal ya. Satu, jadilah orang berilmu.
dan mengajarkan pada orang lain. 2, jadilah kaya. Jadi santri pingin sugih, gak apa-apa, tapi kaya niatnya untuk beribadah, kaya untuk sedekah, kaya untuk membantu perjuangan jihad fisabilillah, itu bagus ya. Jadi hendaknya kamu kepingin jadi 2 ini. Alumni-alumni pondok saya kepingin ini ya. Jadi wong pinter utawa dadi wong sugih. Wis ojo wis goblok, males, melarat. Aduh, gendeng jubek iki. Wis goblok, melarat pisan. Waduh, ini sedih. Iki ngantuk-ngantuk iku dicewir. Sekandani isu tangi kok. Apa ya? Kok. Pek sapa ngantuk iku. Jadi kamu harus menghilangkan sifat malasmu. Supaya kamu jadi kaya, jangan jadi orang malas. Sebab malas dan miskin ini tetangga. Orang malas itu biasanya jadi miskin. Wa nulan angin Ibnu Mas'ud qal, Dawud subha Ibnu Mas'ud qala Dawud subha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum utawi endi sira kabeh iku malu warithihi utawi bondone ahli warise, ayyun iku ahabbul nemenaken ilaihi maring ayyun min malihi saking bondone dewene ayyun. Nabi pernah memberi pertanyaan. Artinya Nabi ini cara mendidik ini tidak monoton. Strategi pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Nabi itu melakukan dalam bentuk tanya jawab. Seperti ini hadis ini. Kanjeng Nabi tanya pada sahabat, siapa orang yang lebih senang hartanya sendiri atau hartanya ahli waris? Ya tentu saja semua menjawab senang hartanya sendiri. Senengan mana kamu? Sepedamu sendiri sama sepedanya bapakmu? Ya sepeda saya sendiri toh. Sepeda bapakmu kan masih ada saudara-saudaramu, masih ada orang lain yang berhak. Makanya Nabi memberi ibarat seperti ini, pertanyaan sederhana. Siapa di antara kamu yang lebih senang harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Qalu, jawab sebuah sahabat, ya Rasulullah, ma minna ora ono iku saking kita ahadun wong suci illa malahu angin utawi bondone mengkono ahad iku ahabbul demenaken ilaihi maring ahad. Sahabat mengatakan ya kita semua pasti lebih senang uangnya sendiri dibanding uangnya orang lain. Kita ini lebih senang punya HP sendiri daripada HP-nya orang lain. Semua orang pasti begitu. Terus ini baru pelajaran. Qala dawu Nabi, fa inna ma lahu setune dunyane wong iku ma perkara qaddama kang wis nyotakohaken wis maringaken sapa wong ing mal. Wa malu warithihi utawi bondone ahli warise wong iku ma perkara akhara kang ngakhiraken kang nyimpen sapa mengkono wong ing ma. Rawahul Bukhari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan pada kita, kamu itu jangan jadi orang pelit ya. Hartamu adalah apa yang sudah kamu belanjakan, itu milikmu. Ini handphonemu, apa miliknya.
Apa yang sudah kamu berikan, sudah kamu belanjakan, itulah milikmu yang sesungguhnya. Termasuk apa yang sudah kamu sodakohkan, apa yang kamu berikan ke masjid, apa yang kamu berikan ke pondok pesantren, ke rumah yatim, itulah hartamu. Itu harta yang abadi, yang akan kamu nikmati besok di akhirat. Atau yang sudah kamu makan saat ini, atau apa yang kamu minum saat ini, yaitulah harta yang kamu nikmati. Adapun nanti kamu mati, kamu punya deposito 10 M, kalau kamu punya mobil 10, rumah 10, itu tidak ada artinya, karena hartamu itu akan dimiliki ahli waris. Hartamu itu akan jadi milik orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pelit berbuat baik. Sebab harta yang kamu miliki yang sesungguhnya adalah harta yang telah kamu simpen menjadi sedekah, menjadi jariyah, menjadi infak. Itulah harta yang sesungguhnya. Itu yang akan awet kamu bawa sampai mati. Adapun kamu punya rumah, punya mobil, punya deposito, punya tabungan, itu semua akan dimiliki oleh ahli waris. Artinya Kanjeng Nabi itu ingin membangkitkan kepada kita kesadaran, ya, kesadaran bahwa hidup ini di dunia ini tidaklah selama-lamanya, bahwa kehidupan abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Dan apa yang kita bawa ke akhirat adalah apa yang telah kita jariyahkan, kita amalkan di saat hidup ini, ya. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita ini memahami yang sesungguhnya. Uang kita tumpuk-tumpuk itu tidak ada artinya. Duitmu yang miliaran-miliaran di bank itu tidak ada artinya kalau kamu sudah mati, ya. Kalau kamu mati, hartamu otomatis dibagi oleh ahli waris, ya. Apapun yang kamu simpan-simpan, yang kamu sukai, mobil-mobil, rumah-rumah, deposito dan lain-lain, walaupun sekarang ini dianggap milikmu sekarang, tetapi itu hanya sampai kalau kamu sudah mati. Begitu kamu mati, rumahmu, mobilmu, depositomu semua bukan milikmu, semua milik ahli waris, ya. Artinya kamu itu untuk apa? Simpan-simpan uang 10 M, 500 M, toh itu akan jadi milik orang lain. Lah supaya itu tetap menjadi milikmu, bagaimana? Hendaknya ada yang kau sisihkan untuk amal jariyah. Sisihkan sebagian hartamu untuk lazis, untuk masjid, untuk sedekah. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan jangan kamu tertipu. Kamu nyimpen-nyimpen uang, toh uang itu nanti akan dibagi di ahli waris. Kamu nyimpen rumah bagus-bagus, toh itu kamu tinggal. Hendaknya kamu bersiap untuk harta abadi. Apa itu? Amal jariyah. Supaya masing-masing dari kita itu kepingin punya amal jariyah. Lek gak iso mbek duit ya nyumbang tenaga lah. Tukang nyambut gawe niat amal. Mbuh mikul semen situ. Kita harus punya tinggalan. Lakukan kebaikan yang itu akan menjadi simpanan bagimu kelak kalau kamu hidup di akhirat. Jangan hanya numpuk kekayaan di dunia,
Toh kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Ini yang harus disadari. Kesadaran bahwa kita ini hidup pasti akan mati. Kalau kita mati, kita harus punya harta yang dibawa mati. Kata orang bilang harta tidak dibawa mati. Iya, kalau harta yang tidak diamalkan. Orang mati perlu bawa harta. Harta harus dibawa mati. Bagaimana cara bawanya? Ya jangan dimasukkan kuburan. Harta supaya bisa dibawa mati, berikanlah harta itu untuk amal jariah. Jadi kalau ada orang mati, keluarganya sadar, baiknya berikanlah sebagian untuk masjid. Bapakmu mati punya warisan, sisihkan sekian persen, berikan masjid, berikan pondok pesantren, berikan lazis. Itu yang akan dia simpan, dia nikmati setelah dia menjadi penghuni kubur ya. Jadi kalau kamu sayang sama bapakmu, kamu kepingin orang tuamu bahagia di kuburan, jangan dikirimi kulkas. Itu loh Pak, kulkas keopo. Ada saya lihat orang di Afrika, bapaknya mati dibelikan mobil, dikubur bapak nih bisa. Iwong gendeng nih. Mobil dikubur. Mobil untuk orang yang hidup. Untuk orang yang mati apa? Untuk orang mati ya sedekah, jariah, infak ya. Kalau kamu ingin sedekah, bapak saya sudah mati, kirim semen ke pondok, ini niat bapak saya, sampai, pasti sampai. Pahalanya sedekah anak pada orang tua itu pasti sampai. Doa juga sampai ya. Makanya kita tradisi tahlilan, tradisi kirim doa. Kita yakin semua itu sampai pada orang yang sudah mati. Nah, di antaranya ya bacaan-bacaan tahlil atau uang. Kalau kamu punya uang, sisihkan. Ini titip bangunan masjid, bangunan pondok itu loh, bangunan Turung Mari. Titip 10 sak untuk bapak saya. Pasti kamu kirim semennya ke sini, bapakmu di alam kubur nerima rahmatnya. Muka-muka semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kabeh sergep ngaji. Jok ngantukan niku apa kok ngantukan? Niku sapa ngantuk? Semuanya harus lebih baik, lebih rajin. Muka-muka diparingi ilmu manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.